Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ruslan Fatoni. Pada video kali ini saya akan membahas 3 episode terfavorit saya pada series Netflix terbaru karya Joko Anwar yang berjudul Nightmare and Daydream. Joko Anwar baru saja merilis sebuah series Netflix yang berjudul Nightmare and Daydream. Nightmare and Daydream ini adalah serial Netflix yang menceritakan tentang hal-hal supernatural yang tidak masuk akal, yang setiap episodenya ini saling berhubungan. Dan kalau kalian nonton ini di Netflix, kalian nggak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah men-skip setiap episode yang kayaknya kalau kita nonton itu bakal anteng. Kalau kita pernah nonton series gitu ya, kita mungkin akan ada beberapa hal yang membuat kita bosan dan akhirnya men-skip untuk mencari bagian yang seru. Tapi kalau di series karya Joko Anwar ini benar-benar nggak akan pernah kalian skip. Nah, menurut saya hari ini akan membuat 3 episode favorit dari 7 episode yang telah tayang pada season 1 ini, Nightmare and Daydream ini, yang menurut saya paling terbaik. Episode yang paling favorit saya, yang pertama adalah episode pertama dari Nightmare and Daydream ini. Di episode pertama ini menceritakan tentang Panji yang seorang supir taksi yang sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak sempat untuk mengurus ibunya yang sudah tua renta. Sehingga ia berniat untuk menitipkan di panti asuhan. Namun karena keterbatasan biaya, ia akhirnya berpikir ulang untuk menitipkan ibunya ke panti asuhan. Dan di hari kemudian ada seorang ibu-ibu yang menjadi pelanggan taksinya ini menawarkan, kalau pengen menitipkan ibunya, silahkan titipkan di panti asuhan tempat saya bekerja. Dijamin di sana itu akan gratis. Nah, karena gratis itulah akhirnya si Panji ini nurut untuk berupaya bagaimana ibunya ini dititipkan di panti asuhan tersebut. Dan karena gratis, disitulah permasalahannya dimulai. Ada seorang laki-laki yang saya lupa namanya, itu mengatakan tempat panti asuhan ini sangat aneh. Mengatakan kepada Panji, gimana nggak aneh? Coba lu bayangin, panti asuhan sebesar ini kok bisa menggratiskan untuk menitipkan panti asuhan. Yang anehnya lagi, mereka hanya boleh menitipkan hanya boleh menjenguk ibunya itu ketika malam hari saja. Aneh nggak tuh? Dan akhirnya terungkaplah bahwa di situ di panti asuhan, tepatnya di lorong bawah tanah itu adalah tempat sarangnya para alien yang bisa menukarkan jiwanya para orang yang sudah tua renta, ditukar untuk menjadi muda, asalkan yang ditukar itu adalah anak sendiri dan anaknya itu merelakan untuk ditukar. Dan ini episode pertama aja udah seru banget. Episode favorit saya yang kedua adalah di episode kelima. Episode kelima ini menceritakan sepasang suami istri yang memiliki anak satu, yang laki-lakinya ini bernama Bandi dan yang perempuan bernama Dewi. Menceritakan tentang kehidupan romantis mereka, walaupun mereka itu dilanda kemiskinan, tapi alhamdulillahnya si perempuannya ini tetap setia kepada Bandi. Hingga suatu saat ketika si Dewinya ini sakit gitu ya, si Bandi ini akan mencarikan obat keluar kota. Nah, di saat itulah dia tidak sengaja menemukan tempat ketika ia dulu bekerja di sebuah bioskop. Dan ketika ia masuk ke bioskop, ia itu seolah bermimpi bekerja di sebuah bioskop yang dulu pernah ia kerjakan. Dan bosnya itu juga sama, karyawannya juga sama. Dan di saat itulah dia merasa senang dan akhirnya dia keluar ke sana. Dan ternyata ketika ketemu istrinya, lah kok dia malah digampar sama istrinya. Dan kata istrinya, dia sudah meninggalkan selama 2 tahun. Boom, 2 tahun bro. Bayangin, si Bandinya ini dia mengatakan kalau, loh saya itu cuma sebentar aja kok malah
dikatakan meninggalkan selama 2 tahun, dan akhirnya disitulah misteri yang sangat tidak pernah terbayangkan oleh pikiran orang lain ya. Kalian bisa nonton. Dan untuk episode favorit saya, yang paling favorit saya yang terakhir adalah episode keempat. Episode ini diperankan oleh Lukman Sardi yang berperan sebagai pemeran utama. Saya lupa ya kalau di karakter filmnya apa namanya, pokoknya kita panggil Lukman aja. Si Lukman ini adalah seorang nelayan kerang yang bekerja di pantai dan hidup dengan kemiskinan. Hingga pada suatu saat istrinya ini membawakan hadiah sebuah kamera yang didapat dari perusahaannya tempat istrinya bekerja ini. Dan ketika ia memfoto, ia itu tidak sengaja melihat sesosok malaikat yang ada di pantai ketika ia sedang mencari kerang. Dan di saat itulah si Lukman ini menceritakan kepada tetangganya, kepada istrinya, kepada teman-temannya, semuanya pokoknya membuat sampai heboh. Dan bahkan Pak Ustadznya yang ulamanya di situ sampai mempercayai kalau si Lukman ini adalah nabi gitu ya. Kayak unik aja ceritanya. Dan akhirnya disitulah keseruan yang benar-benar keren banget yang ada di series tersebut. Ya mungkin cukup sekian ya. Itulah dia penjelasan saya tentang 3 episode favorit saya dari series Netflix yang berjudul Nightmares and Daydream. Dan di setiap 7 episodenya ini akan diperankan oleh 7 orang yang berbeda-beda, dan nantinya mereka akan ketemu semua di episode terakhir. Dan kalau dari series ini mengingatkan saya pada series Netflix juga yang berjudul The Egg Show. The Egg Show ini kayak mirip Squid Game gitu lah. Mungkin kapan-kapan kita bakal bahas itulah. Ya mungkin cukup sekian ya video hari ini penjelasan saya 3 episode favorit dari series Netflix yang berjudul Nightmares and Daydream.